untuk merancang dan membangun sistem monitoring penanaman kebun kelapa sawit berbasis Android. Manfaat penelitiannya, untuk manfaat teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan mendatang. Manfaat praktisnya adalah memudahkan pengguna untuk memonitoring penanaman pohon sawit pada suatu lahan dengan bentuk presentase peluang keberhasilan dari data yang diinputkan. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode pengambilan data dan metode pengembangan sistem. Untuk pengambilan datanya sendiri, saya melakukan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk pengembangan sistem, langkah pertama yaitu pengumpulan kebutuhan dan analisis, selanjutnya desain cepat, diteruskan membangun prototipe dan evaluasi, terus revisi dan pengembangan. Untuk workflow sistemnya, langkah pertama yaitu pegawai menginstal aplikasi monitoring HPT sawit, lanjutkan dengan pegawai menambahkan data perkebunan, kemudian pegawai mulai mengontrol pohon sawit untuk mendapatkan data, lalu menginputkan ke aplikasi. Langkah selanjutnya adalah setelah data tersimpan, pegawai akan mendapatkan status perkebunan sawit dan mengeksporkan ke dalam file PDF. Untuk langkah terakhir, data berupa grafik dikirimkan melalui WhatsApp pemilik perkebunan. Untuk kesimpulannya, tujuan dibuat aplikasi ini bertujuan untuk memberikan keputusan penanaman pohon sawit pada suatu lahan dengan bentuk presentase peluang keberhasilan dari data yang diinputkan. Membutuhkan aplikasi HPT sawit ini dibuat melalui metode pengembangan sistem prototyping yang meliputi pengumpulan bahan, membangun prototyping, evaluasi, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, dan menggunakan sistem. Aplikasi telah diuji secara fungsional dan hasil yang didapatkan berjalan dengan baik dan berharap bisa bermanfaat secara maksimal. Untuk presentasi yang tahap pertama, saya sudah selesai, Bu, Pak. Oke, dilanjut dengan demo aplikasinya, Mas. Oh, baik, Bu. Untuk demo aplikasinya, saya akan coba lewat mobile, Bu. Ya, oke. Sambil dijelaskan tahapan-tahapannya ya, di aplikasinya seperti apa. Oh, iya, Bu. Untuk yang pertama kita buka monitoring HPT sawit terlebih dahulu. Nah, udah halaman awal kita disambut dengan sebuah halaman selamat datang. Untuk bagian hub-nya. Yang kedua ada monitoring, di bagian bawah menu monitoring. Nah, menu monitoring ini yang pertama ada tombol berada di kiri atas. Itu menunjukkan info. Yang pertama jumlah pohon adalah parameter jumlah pohon kelapa sawit. Jadi ada infonya terlebih dahulu yang ada di sini. Untuk yang kedua ada ulat api, sebuah hama yang akan muncul di kelapa sawit. Yang ketiga alat kantong, hama Itu juga yang informasi ya, Mas ya? Maksudnya iya, hanya informasi atau? iya ya, informasi, Bu. Oh, oke. Informasi. Terus? Untuk yang seterusnya adalah tombol tambah kebun dan list kebun. Untuk yang pertama Nah, saya jelas. sebentar. Tombol Ibu. yang atas dulu tadi, coba diselesaikan dulu ada apa aja tadi. Oh iya, Bu. Untuk ulat kantongnya, yang tadi seperti yang saya jelaskan tadi adalah hama yang ada di kelapa sawit. Untuk Ganoderma sama juga adalah jamur mungkin, Ibu. Dirugikan di kebun kelapa sawit. Dan ada lagi Orchis rhinoceros kumbang yang ada di kelapa sawit juga. Elepedius. Nah, serangga penyerbu yang ada di kelapa sawit. Untuk yang terakhir, info. Ini adalah klien waktu saya mengerjakan tugas ini, Bu. Ada sumber-sumbernya. Ada di sini semua. Jadi untuk seterusnya
ada 2 tombol setelah yang di kiri atas tadi, yaitu tambah kebun dan list kebun. Mulai dari tambah kebun, di sini kita bisa memasukkan nama kebun kita, misalnya kebun Fandi. Kita isi kebun Fandi. Lokasi kebun misalnya ada di Solo, tahun tanam 2021, misalnya luas kebun 1 hektar, varietas sawit, untuk varietas sawitnya kita pakai salah satu yang paling sering dipakai, yaitu DP Top. Varietas sawit itu ada berapa, Mas? Varietas Ada berapa? sawit itu ada banyak, Bu. DP Topaz dan DP PPKS. Nah, DP PPKS sendiri tuh macam-macamnya, serinya ada banyak sekali. Cuman yang diketahui kemarin yang pas saya mengerjakan ini sama HNTech cuma dikasih DP Topaz sama itu, Bu, yang satunya itu, Bu. Karena itu dari ownernya sendiri cuma ngasih itu, Bu, PPKS. DP Topaz. Simpan. Nah, setelah itu ada kebun Fandi yang ada yang setelah kita buat tadi. Ada 2 menu, edit dan hapus. Kalau kita edit, kembali ke halaman yang tadi, kita bisa edit kembali kalau ada yang salah. Kalau kita ingin memasukkan infonya, kita klik di sini. Di sini. Itu kita bisa menambahkan ada pada tombol kanan bawah. Seperti yang info yang tadi, jumlah pohon. Misalnya 1 hektar itu jumlah pohonnya ada 100. Ulat api ada 20. Ulat kantong, hama-hamanya itu ada 10. Penyakit Ganoderma tidak ada. Oryctes ada 2. Elapidius hanya 200. Itu jumlah pohon itu asumsinya jumlah pohon yang sudah ditanam di sana atau Iya, Bu. yang akan ditanam? Yang sudah ditanam, Bu. Kalau yang Oh sudah ya, ditanam kan otomatis ada hama-hamanya, ulat api, ulat kantong, ada oke. kumbang-kumbang gitu, Bu. Iya, Terus prosesnya? kita simpan. Kita bisa lihat. Nah, kan kalau sudah disimpan ada menunya lagi, Bu, di sini, Bu. Yaitu lihat grafik. Nah, setelah data yang kita masukkan tadi, munculkan grafik aman, bahaya, gini. Nah, Oke, grafiknya berdasarkan ada berapa berdasarkan grafik berdasar gitu di situ? 2, 3, ada 6, Bu. Oke, bisa Berdasarkan dijelaskan maksudnya dari grafik pertama sampai grafik ke-6. untuk jumlah pohon yang 100 ini, untuk pohon ini sih pada tingkatan aman ya, Bu, ya. Itu kemarin ada rumus. Dikatakan nggak aman ketika apa? Nah, ini, Bu. Saya buka bentar, Bu, ya. Ketika nggak aman, yaitu kalau 1 hektar itu lebih dari 100 pohon gitu, Bu. Untuk jumlah normalnya dalam 1 hektar itu 80 pohon. Hmm. Ulat api yang kita masukkan tadi adalah 20 ya, Bu, ya. Ini ada angka yang di sini. Yang kanan bawah itu ada ke 20 yang kita masukkan 20. Ulat Terus api dikatakan apa? aman. Itu kondisinya bahaya ya, Iya, yang jika ulat api. iya. Katakan aman jika apa? Kalau ulat api dikatakan aman itu ada di tingkatan 4, Bu. Jadi 1 hektar itu ada 4 ulat api. Itu benar-benar aman. Oke, terus? Setelah ulat api ada ulat kantong. Kita memasukkan 10, itu adalah tanda bahaya. Yang mana grafiknya muncul warna merah. Dikatakan hijau atau aman. Itu jika ada 4 ulat kantong. Sama ya berarti ya dengan Ya, ulat api ya. Oke, ya, terus? ya, Bu. Untuk Ganoderma atau itunya lagi apa namanya jamur yang berbahaya
Itu kalau Nggak muncul grafiknya. itu tadi saya ngisi 0, Bu. Harus. Nah, Kalau 0 berarti? kalau nggak ada harusnya keluar hijau ini, Bu. Nah, Cuman ini kalau di Ganoderma itu yang apa namanya bisa keluar merah itu kalau lebih dari 1, Bu. lebih dari 1. Nah, ketika 0 kan harusnya kondisinya aman ya. Iya, harusnya aman, Bu. Nah, kenapa ini nggak muncul itu keterangan bahwasannya aman ketika 0 ininya? Coba saya ubah di datanya sebentar ya, Bu. Ganoderma. Diubah berapa? Misalnya kita ubah dengan angka 1 seperti yang sudah ada di rumus, Bu. Yang Ganoderma kalau 1 misalnya dia aman. Oke, Mas coba kamu ubah Mas yang ulat kantung misalkan, kamu buat Ya, 0. Yang ulat kantong tadi coba diedit dibuat 0. ulat kantung ya, Bu. Bentar, Bu. Muncul nggak? Nah, Oh, nggak muncul ya. Berarti di sini ya. kan dia deteksinya itu mulai dari 1 ya. Iya, mulai Nah, dari 1. seharusnya ketika 0 itu kan kondisinya juga, logikanya ketika 0 kan kondisinya juga aman. Ya, harusnya Ya kan? masih lebih. Ya, Bu. Nah, itu ya. Berarti kan di sini di sistemmu dia belum bisa deteksi ketika 0 itu harusnya Harusnya dari munculnya 1. keterangannya Ya, aman gitu ya, karena ya, nggak ada hama gitu ya. Terus ya. lanjut ke bawah. Untuk selanjutnya, karena udah Oryctes. Oryctes ini aman. Kita masukkan angka 2 tadi, Bu. Batasnya berapa? Batasnya 2, Bu. Oh, Menurut 2. menurut kliennya 2. Dan Oke, terus Eladibius cameronicus yang serangga penyerbuk lava sawit, kita masukkan 200, itu masih bahaya, Bu. Karena berapa batasnya? karena untuk batas hijaunya itu ada di angka 20.000, Bu. 20.000 tadi dimasukkannya berapa? 200, Bu. Ini kita coba pakai 20.000, Bu. Kita coba pakai 20.000. Kita lihat grafik. Langsung muncul warnanya hijau, Bu. Oh, ini malah kalau semakin banyak yang bawah ini ya, Iya kan iya itu serangga angkanya penyerbukan, Bu. penyerbukan ya. Oke. Iya, Coba Mas, itu tadi tanahnya berapa? Berapa yang kamu inputkan? 1 hektar ya? 1 hektar, Bu. 1 hektar. Coba diedit Mas. Luas tanahnya Oke, bisa ya? bisa, Bu. Saya Misal dari awal. 2 hektar. Oh iya, Bu. Misal 2 2 hektar. hektar. Ya, simpan. Oke. Kemudian datanya tadi batasnya misalkan kalau ulat api 1 hektar tadi 4, jadi ya berarti kalau 2 hektar itu 8 ya. Iya, Coba diisikan 8. ya, Oke, coba disimpan. simpan. Terus pohonnya tadi juga Mas, coba pohonnya tadi Oh, katakan kan 80 ya. Ini ketika iya, 2 hektar coba misalkan di situ 160. 160. Simpan. Oke, coba hasilnya seperti apa? Lihat grafik. Oke, nah ini jumlah pohonnya kenapa warnanya merah? Oh iya, Bu. Iya kan? Batas amannya kan tadi katanya 1 hektar itu kan 80 ya. 80 hijau, iya, Bu. Nah, ketika 2 hektar kan berarti 2 kali lipat nih. Berarti kan 160 itu berarti kan masih kondisinya harusnya masih kondisi aman ya. Aman. Kemudian tadi ulat apa ya tadi yang jumlahnya 8 tadi? 8 Ulat nggak ada, Bu. Kalau ulat api ada 4, ulat kantong ada 4, Bu. tadi yang 8 diisikan Oh, tadi apa yang Mas di data diisikan tadi? 8 data ulat api. Nah, ulat api Ulat api, coba Bu. datanya seperti apa? Ulat api tadi. Jadi merah, Nah, Bu. di sini kan merah tahu
Batasnya Ya, kan tadi 4, ketika ya. itu 2 hektar isinya 8 gitu ya, berarti kan seharusnya masih kondisinya aman. Oh Kan iya, Bu. masih di batas gitu ya. Berarti ini Hmm. belum menghitung tadi ya kelipatan dari luas Iya, tanahnya, luas lahannya ya. iya kalau dibuat, iya kelipatannya belum, Bu. Belum sampai menghitung sampai kelipatan lahan ya. Berarti kamu ini membuatnya patokannya baru 1 hektar 1 ya. hektar, Bu. Ya. 1 hektar ya itu. Kemudian ketika sudah muncul seperti ini Mas, berarti kesimpulan akhirnya apa dari beberapa indikator ini? Kan ada yang Oh, kategori aman, ada kategori bahaya, berarti kan harusnya disimpulkan dari segala data yang seluruh data yang dimiliki tadi berdasarkan ya. indikator itu, kesimpulannya kondisinya seperti apa? Apakah dari seluruh data tadi masuk ke kategori aman ataukah masuk ke kategori bahaya? Kalau untuk yang tadi bisa dikategorikan aman ya, Bu ya. Cuman kan harus ada penanganan lagi untuk tahap selanjutnya seperti yang di Baik, Probo tadi, Bu. oke, nah itu di mana itu? Penjelasannya bahwa berdasarkan seluruh kategori tadi dikatakan itu aman dan disimpulkan itu aman dan disimpulkan itu bahaya. Jadi gini, Bu. Untuk apa Misal pakai namanya? data yang 1 hektar tadi misalkan, Oh ya, Bu. Anda Ini pakai gini data ya, Bu yang ya. 1 hektar. Bentar-bentar, Bu. Saya juta yang 1 hektar. 1 hektar. Terus kemudian ini saya rubah ya, Bu ya tadi. 100. Misalnya ini 4. Ya, 1. Nah, terus lihat grafik. Ini saya ganti biar ada merahnya, Bu. Ya, oke. Lihat grafik. Nah, nah, kalau kan biasanya, Bu, kalau di kelapa sawit seperti yang dikatakan ownernya kemarin pada saya, Bu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada seperti ini kan Mm-mm. diambilnya bulan April 2021, Bu. Mm-mm. Bulan April 2021 ada tanggalnya di sini, di bawahnya itu. Nah, itu nanti datanya kan dikirimkan ke orang yang ambil data kan orang lapangan, dikirimkan Mm-mm. ke owner yang punya lahan. Mm-mm. Kemudian kan ada tindak lanjut dari owner yang punya lahan Mm-mm. dengan lihat grafik misalnya, oh ini ternyata kumbangnya merah karena ada 5 gitu. Jadi seminggu kemudian ownernya itu apa namanya mengurangi Oryctes rhinoceros agar tetap hijau gitu loh, Bu. Nah, Jadi berarti kan ada di ada tindakan ya berikutnya yang nantinya ya berdasarkan hasil ini. Nah, akan lebih baik ketika ini datanya muncul itu ada ditarik kesimpulan, Mas. Maksudnya kondisinya itu hmm, dalam kondisi aman ataukah kondisi bahaya karena itu kan nanti otomatis akan menentukan langkah berikutnya ya terhadap oh lahan iya karena kan ini kan judulnya kan terkait dengan monitoring ya. monitoring ya Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi ya, maksudnya ketika itu kondisinya 0, kondisi aman, itu harusnya muncul grafiknya. Nah, yang mau iya saya Bu. tanyakan ini kan menggunakan fazi ya. Fazinya ini dipakai di mana, Mas? Benar menggunakan fazi? Benar Bu harusnya Bu. Bentar Nah, Bu. fazinya dipakai di mana ini? Sebentar Bu. Mungkin kalau melihat dari sini ya Bu ya. eh Kalau penggunaan fasinya kalau saya lihat dari mungkin dari grafiknya Bu. Di mana dari grafiknya? Di Karena antara kalau ya saya Bu. baca di laporan itu
Ya. Anda menyebutkan fazi, tetapi di pembahasan itu nggak ada sama sekali gitu loh. Misalnya Oh, fazinya ditetapkan di mana ini? kalau di awal di laporan saya itu kan pada Mas Fandi paham konsep fazi? ya Bu yang nilai keanggotaannya antara 0 sama 1, Halo, Mas. ya dan tidak itu kan Bu. Aduh, halo. Oke, ya dan tidak apa Mas? Ya, ya dan tidak apa ini maksudnya? Eh, seperti kesimpulan gitu Bu. Pakai enggak ini fazi? Enggak, ragu-ragu ini. Dipakai enggak fazinya di sini di aplikasi? Soalnya kan gini Bu, kan kemarin logika Fauzi nilai keanggotaan berarti antara 0 sama 1 untuk ya dan tidaknya. Iya, benar. Terus Ya dan tidaknya itu bisa dilihat dari grafiknya itu merah sama kalau hijau hanya gitu Bu. Oke, kalau merah sama hijau tadi ada batasnya, misalkan kalau 8 itu berarti dia aman, kalau lebih dari 8 itu berarti bahaya, berarti itu nilai tegas, bukan fazi gitu ya. Kalau Oh, fazi itu ada gitu. yang namanya nilai keanggotaan, jadi dia hitung dulu nilai keanggotaan, baru bisa menyimpulkan. Nah, tetapi di laporanmu ini, saya lihat itu nggak ada sama sekali perhitungan nilai keanggotaan untuk menentukan kategori dia nanti masuknya ke kategori aman ataupun bahaya. Jadi kamu tadi kan menyampaikan bahwa misalkan ada 4, berarti Iya Bu. kondisinya aman. Ketika lebih dari 4, itu berarti bahaya, itu berarti belum menggunakan fazinya gitu. Karena Oh, kalau fazi dia harus menghitung dulu yang namanya nilai keanggotaan. Gitu ya. Nanti kalau misalkan memang nggak pakai ya berarti harus dirubah kaitannya dengan di laporannya. oh iya Bu, bisa Bu. Nah, itu dari saya, monggo Pak Wiji menambahkan. Dari saya niku untuk aplikasinya. Oke, turun tuh Mas Wandi. Oh iya Pak, selamat siang Pak. Ini ada back end-nya nggak? Gimana Pak? Maaf, Ada back end-nya nggak? sepertinya nggak ada tuh Pak. Hmm? Sepertinya nggak ada Pak. Enggak lah, maksudnya kamu ini menginput data, mengelola data ini murni semuanya dari APK ini. Iya Pak, dari situ. Nanti bisa diekspor lagi oh Pak. Ekspor kemana? Jadi kan eh, di kebun ini tuh Pak. Jadi kan kalau Enggak, misalnya, maksudnya ini loh, enggak bukan itu. Maksudnya di programmu ini enggak ada sisi servernya. oh nggak ada Pak. Jadi langsung pada aplikasinya masing-masing handphone itu sendiri Pak. Nah, kan hubungannya kan ini loh. Kalau hubungannya kan dengan kalau judulmu di situ ada history itu history kapan? Misalkan tadi kamu menampilkan itu untuk April. Nah, terus Iya. misalkan untuk Mei, untuk Maret itu di mana perkembangannya di mana? Ya naik apa turun gitu kan. Oh, oke. Oh iya 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 Pak. Ya. Berarti untuk update-nya ya Pak ya, misalnya kita diupdate lagi seminggu kemudian gitu ya Pak ya. Ya iya dong, maksudnya history monitoring kan gitu kan. Entah itu harian, mingguan atau bulanan gitu kan. Berarti nanti harusnya grafiknya dua gitu Pak. Grafik keseluruhan. Ya terserah, makanya tadi kan ada ditanya Bu Pihi tentang kesimpulan tadi. Oh iya yang Fazi ya Bu. Ini kan makanya kesimpulannya misalkan kalau kamu bicara bulanan, oh minggu ini merah, kemudian Iya, oh sudah ditangani minggu besoknya jadi turun, iya oh jadi turunnya hijau sudah gitu. signifikan, oh besok minggu lagi naik turun, oh dari misalkan dari 4 bulan atau 5 bulan itu lebih banyak Iya. naiknya apa lebih banyak turunnya kan gitu tuh. Oh iya Pak. Jadi kalau dari hanya hitung-hitungan angka ya belum masuk ke pastinya. Itu kan hanya teknik di grafiknya saja. Iya, Pak.
Ya kan, Yang kurang berarti, monitoring Pak. kan itu. Jadi tidak hanya Iya. sekali tok, kalau sekali tok kan tidak ada tindak lanjutnya ya. Oh, iya, Pak. Hari ini merah loh, kalau merah apa tindakannya? Adalah keputusan selanjutnya harusnya, Pak. Ya kan historinya kan tetap ada, namanya monitoring kan tetap harus ada historinya. Iya, Pak. Itu ya. Memang Iya, Pak. kalau lihat di naskah pembahasan pasti saya juga tidak menemukan. Oke Bu, Oh, iya, mungkin Pak. kita banyak. Coba. Ya, Pak, matur suwun. Pak Eko, monggo. Sudah Bu aplikasinya. Oh, sudah nggih. Oke, Mas Fandi, mungkin Iya. aplikasinya bisa ini matikan share screen-nya sekarang ke laporannya, Mas. Oh, ya sebentar, Bisa Bu. ditampilkan laporannya. Iya, Bu, boleh, Bu. Sebentar, ya, Bu. Oke, Mas Fandi, ini pembimbingnya Pak Eko dengan pembimbing duanya Dengan siapa? Bu Hanifah. Mas? Oh, Bu Hanifah. Oke. Bisa diturunkan ke Iya, Bu. halaman pernyataan keaslian. Nanti dilengkapi ya, Mas, dikasih materai dan tanda tangan ya. Oh, iya, Bu. Nah, oke, kemudian di kata pengantar, Mas. Kata pengantar. Iya, Bu. Oke, di situ muncul poin 5, coba Anda baca poin 5. Nah, Oh, iya, Bu. muncul Bu Herliani selaku pembimbing 1, terus poin 6 muncul Pak Bangun selaku pembimbing 2. Oh, Gitu iya, Bu. ya. Iya, Nah, Bu. itu nanti dibenahi karena nggak sesuai gitu ya dengan Oh, iya, Bu. nama pembimbingnya. Oke, kemudian di abstrak, Mas. Temukan di abstrak. Oke, di abstrak di paragraf 2 nanti dilengkapi. Paragraf 2 itu adalah isinya adalah metode gitu ya. Nah, apa saja yang Anda gunakan untuk membangun aplikasi ini gitu ya. Kemudian di paragraf 3 itu yang belum muncul hasil sistemnya itu bisa apa. Jadi bukan bicara hasil pengujian saja, tetapi hasil sistemnya itu bisa apa. Jadi ya, kalau tadi misalkan memunculkan ini dalam bentuk grafik seperti itu disampaikan di paragraf 3 hasilnya. Oh, buat kesimpulan yang tadi ya, Bu, ya? Ya, cuma tadi sebenarnya tadi ya ditambahkan kesimpulan akhirnya seperti apa kategorinya. Gitu ya. Oh, iya, Bu. Oke, kemudian dimasuk ke bab 1, Mas. Kalau memang tidak pakai fazi, nanti yang terkait fazi nanti silahkan dihilangkan, Oh, gitu ya. ini. Disesuaikan dengan aplikasinya, gitu ya. Kemudian di batasan, gitu ya, di batasan nanti perlu ditambahkan tadi fiturnya. Jadi Anda ada menu apa saja di situ di aplikasi tadi perlu disampaikan ditambahkan di batasan. Ya, berarti ini Oh, cuma iya, satu Bu. hak akses ya. Iya, Berarti Bu, cuma satu, satu Bu. hak akses ya. Nah, nanti bisa ditambahkan keterangan terkait dengan hak akses seperti yang ditanyakan Pak Wiji tadi, bahwasanya ini nggak ada back end-nya ya, nggak ada Ya, nggak admin ada, ya, Bu. jadi hanya untuk user. Nah, itu bisa diperjelas di batasan, gitu ya. Oh, iya, Bu. Kemudian di manfaat praktis, Mas, di manfaat praktis. Nah, manfaat praktis poin 1 bagi penulis, Ya, kalau mengaplikasikan ilmu itu ya. masuknya ke kategori teoritis bukan praktis. Praktis itu adalah manfaat pengguna aplikasi gitu ya. Ketika aplikasimu itu dibuat, nah manfaatnya untuk apa itu masuk ke manfaat praktis. Sehingga poin 1 bagi penulis gitu ya, dan poin Ya. 3 bagi universitas gitu ya, bagi universitas. Anda turunkan, nah bagi universitas itu ya sebagai bahan Ya, Bu. referensi itu juga masuknya ke manfaat teoritis bukan manfaat praktis. Sehingga manfaat praktis itu hanya poin 2 bagi pengguna aplikasinya. Oh, iya, Bu. Nah, gitu ya. Nanti dipindah Siap. posisinya. Iya, Gitu Bu. ya.
Kemudian di tabel bawah di tabel perbandingan, Mas Fandi punya buku panduan skripsi? Ada Bu? Ada ya, nanti coba dicek ya formatnya, Iya Bu. tabelnya ini masih salah gitu ya. Oh, Harusnya oke kolom Bu. pertama itu nama sama tahun, nama penulis dan tahunnya. Kolom kedua itu judul, kolom ketiga itu metode. Ini ada yang hilang di sini, metodenya belum ada gitu ya. Kolom Oh, iya. keempat itu hasil dan kolom kelima itu perbedaan. Nanti dicek di buku panduan ya, disesuaikan format kolomnya gitu ya. Ya Harusnya Bu. terdiri dari 5 kolom ya, ada 5 kolom. Di email saya sudah beri catatan, nanti Mas Fandi bisa buka laporan di Google Drive yang ada di email gitu ya. Boleh Bu. Kemudian di perbedaan di situ misalkan ini Mas di poin Yang mana Bu? 1 tadi tabel tadi yang Oh, kolom iya. perbedaan. Betul. Bisa tunjukkan saya bedanya apa itu? Penelitian Anda dengan tinjauan nomor 1. Bedanya apa Mas? Sama perbedaan dengan yang Yang maaf Bu. tinjauan nomor 1. Bedanya apa dengan punyamu? Bedanya apa Mas? Sistem monitoring berbasis web di situ dengan punyamu bedanya Yang apa? kan saya berarti punya saya nggak ada ini ya Bu ya. Nggak ada apanya. Apa namanya? Langsung ke pengguna gitu ya Bu, user gitu. Bedanya apa? Nanti dikali lagi ya. Perbedaan Oh, itu bisa dari segi fitur, bisa dari segi metode. Karena tadi memang fasinya belum diterapkan, berarti kan baru pakainya adalah nilai tegas ya, ya dan iya, tidak gitu ya. iya Bu. Nah, sehingga di sini perbedaan bisa dari segi fitur, misalkan monitoring, misalkan nih sampel tapi nanti Anda gali lagi ya di tinjauan ya. Misalkan Iya Bu. penelitian sebelumnya data monitoringnya berupa tabel, misalkan penelitian saya berupa grafik. Nah, ini kan perbedaan dari segi fitur misalkan seperti Iya, itu. Nanti digali lagi ininya iya Bu. perbedaannya gitu ya. Iya Bu. Oke, kemudian di ini pakai metode pengembangannya prototyping ya. Iya Bu. Coba diturunkan dulu di tahapan prototyping. Prototypingnya siapa Mas ini? Dari referensi mana? Saya kan ada di HNT Text itu Bu. Ah, Di sana tuh udah pernah buat yang hampir mirip sama itu. Terus cuman ada beberapa yang dirubah isi-isiannya gitu Bu. coba ini diturunkan dulu di poin metode pengembangan sistem ya. Iya Bu. Oh, pakainya tahun 2017 prototypingnya itu ya, 2017 ya. Iya Bu. Oke. Terus masuk di bab 2 saya nggak ada catatan, bab 3 Mas, masuk ke bab 3. Oh ya, sebentar Bu. Nanti terkait fasi dihapus ya, kalau nggak ada ya. Iya Bu. Ini bab 3 Bab 3 yang di halaman use case Mas, di use case. sebentar Bu. Bab 3 Di gambar use case. workflow. Oke, stop di situ. Apa aja itu Mas use case-nya? Tambah kebun, list kebun. Ini edit tambah kebun lagi. Yang tadi ini pengamatan. Tambah kebun, add grafik, hapus data kebun. Oke, ada berapa use case itu? 1, 3 Bu. Totalnya berapa use case? 3? 7 Bu. 7 apa 8? Oh, ada yang balik Bu. 1, 2.
Berapa totalnya? Bentar Bu. 8 Bu. 8 ya, oke. Dicek di activity-nya, berapa diagram activity yang kamu gambarkan, Mas? Oh iya Bu, 1 Berapa, Bu. Mas? 1 Bu. Activity-nya berapa? Ini cuma 1 Bu. Enggak, maksudnya gambar activity-nya. Kan usernya cuma 1, cuma activity yang Iya, bawah. Aktivitasnya yang bawah. Itu berapa diagram yang kamu gambarkan? Bawah yang diagram. Nah, kan baru 1, berapa diagram itu kamu hitung? Berapa diagram yang kamu gambarkan? 1 Bu. 2, Enggak, ke bawah semuanya dihitung. Diagram activity yang kamu gambarkan. 1, 2, 4, 5, 4 Bu. Berapa? 4. 4 Bu. Padahal di atas use case-nya tadi ada berapa? Ada 8 Bu. 8. Konsisten enggak? Oh iya Bu. Itu yang Nah, saya. sehingga nanti di cross check ya. Jadi Ya, Bu. pembuatan activity diagram itu harus konsisten dengan use case-nya. Ketika kamu bicara di use case-nya itu ada 8 gitu ya, maka di situ di bawah activity-nya juga harus digambarkan ada 8 diagram gitu ya. Nanti dicek lagi itu harus konsisten antara use case dengan activity diagramnya gitu ya. Ya Bu. Kemudian di bawah yang kelas diagram ya, kelas diagram untuk yang log. Nah, nanti dicek lagi ya, di log itu hanya terdiri dari 2 baris ya. Seharusnya kelas diagram, dicek lagi nanti teorinya, itu kan terdiri dari 3 bagian gitu ya, atau 3 baris. Paling atas itu nama kelasnya, kemudian baris kedua itu adalah atribut, kemudian baris ketiga itu adalah operation. Nah, itu yang paling bawah yang log itu kan hanya 2 baris ya, yang log Iya, itu. Nah, ID ini ya. seharusnya dibuat 3 baris gitu ya, mana yang nama kelasnya, mana yang merupakan atributnya, dan mana yang merupakan operationnya gitu ya. Oh iya Bu. Nanti dicek lagi gitu ya. Kemudian di ini Mas, perancangan basis data yang di tabel pengamatan, sampel saja di tabel pengamatan. Diturunkan di tabel pengamatan. Ini Bu. Nah, di situ kan ada ID pengamatan sebagai primary key ya. Iya Bu. Kemudian ada ID kebun. Nah, ID kebun itu sebagai apa, Mas? ID kebun itu sebagai apa? Kan di atas sudah ada Oh tabel kebun iya Bu. sebagai primary key. Nah, coba kamu naikkan dulu di atas. Nah, itu kan ada enggak, jangan yang bawahnya tadi loh Mas, tabel tadi. Nah, itu kan ada tabel kebun, ada ID kebun ya Ya, di situ sebagai primary key. Nah, mereka di bawah tabel ini ada kedua itu ada ID kebun juga. pengamatan. Oh iya Bu. Baris, itu sebagai apa? ID kebun di situ sebagai apa? Harusnya sama sih Bu ini Bu. Ya beda no. Sebagai apa kalau di situ yang terrelasi? Kalau yang direlasikan ID kebun di situ berarti ID kebunnya sebagai apa, Mas? Ya ID kebun Bu. Iya, Kalau sebagai dia apa? bisa Kalau di situ kan ID pengamatan sebagai primary key. Nah, ID kebunnya sebagai apa? Masih ingat relasi tabel basis data? aduh saya dulu Bu. Masih ingat konsep relasi tabel basis data? Atau nggak ingat? Wah, lupa Bu, maaf Bu. Nanti dicek lagi ya. Seharusnya di situ ID kebun dikasih keterangan bahwa dia sebagai foreign key. Artinya adalah field yang merelasikan antara tabel kebun dengan tabel Oh iya iya iya. pengamatan gitu ya. Jadi di situ kedudukannya bukan sebagai, karena belum ada keterangan ya, bukan sebagai primary Belum ada key Bu. tetapi sebagai foreign key, karena itu sebagai field yang nanti direlasikan dengan tabel kebun gitu ya. Nanti dicek lagi field-field yang direlasikan berarti dikasih keterangan bahwa itu sebagai foreign key gitu ya. Iya Bu. Oke. Kemudian di perancangan antarmuka ini jangan diturunkan Mas. Perancangan Iya. antarmuka ini jangan sekedar gambar aja ya, tetapi kasih penjelasan, kasih keterangan minimal Oh 1 iya. kalimat gitu ya. Maksudnya gambarnya itu apa?
gitu ya. Oh Nggak iya ada iya iya. keterangan sama sekali gitu ya. Oh, ya Bu, Oke, ini saya kemudian di bab 4 Mas, masuk di bab 4. Sebelum di bab 4, di bab 3 akhir, di bab Iya, Bu. 3 akhir, kamu kan pakainya metodenya prototipe ya. Sebelum di bab 4, di bab 3 akhir, di bab 3 akhir, enggak naik Mas, di bab 3 akhir. Bab 3 tadi loh, yang setelah rancangan antarmuka tadi loh. Iya, Bu. Nah, kamu kan pakai metode prototipe ya. Nah, Iya. di situ ada tahapan yang kamu lewati, yang kamu hilangkan. Namanya adalah evaluasi prototyping. Nah, itu belum ada evaluasi prototypingnya di bab 3. Bab 3. Bab 3 yang rancangan Bentar, Bu. tadi, antarmuka. Rancangan antarmuka tadi loh, Mas. Iya. Turunkan di perancangan antarmuka paling bawah sebelum masuk ke bab 4. Jangan termuka. Nah, ini ke bawah. Nah, stop. Nah, di sini seharusnya ada satu tahapan yang kamu hilangkan. Namanya evaluasi prototyping. Jadi, apa isinya evaluasi prototyping? Kamu kan sudah bikin rancangan nih. Nah, rancangan ini dievaluasikan ke pihak yang memesan aplikasinya. Apakah perancangannya sudah sesuai atau belum? Dia ada revisi nggak di perancangan sebelum nanti masuk ke implementasi ataupun pembuatan aplikasinya. Gitu ya, nanti bisa dalam bentuk paragraf diceritakan, ada buktinya misalkan Anda ini ya disampaikan gitu ya. Bahwasanya rancangan itu sudah Anda ujikan ke usernya gitu ya, ke penggunanya sebelum nanti perancangan itu dikodekan gitu ya. Iya, Bu. Kemudian di bab 4 di bab 4 bawah di pengujian, Mas. Ini nyebar kuesioner ya, Mas, di pengujian pengguna itu. Yang mana, Bu? Ya, Mas Fandi nyebar kuesioner. Enggak itu, Bu. Gimana, Bu? Mas Fandi di pengujian nyebar kuesioner. Enggak itu, Bu. Lah enggak, lah di sini ada datanya. Bawah di pengujian pengguna. Di pengujian pengguna. Kembalikan ke ininya, Bu. 422. Maaf, Bu, sebentar. Bawah lagi. Ini kan Bu pengujian. Bawah yang pengujian pengguna. Lagi. Nah, stop. Ini loh. Ini Mas Fandi nyebar kuesioner. Enggak, jadinya kan aplikasi jadi, Bu, ini, Bu. Terus saya kirim ke tempatnya beliau yang di klien sana. Nah, mungkin sama beliaunya tuh di-share ke teman-temannya beliau gitu loh, Bu. Terus dapat feedback dari klien ke ownernya HNT Text, yang itu baru masuk ke saya. Oke. Feedbacknya dalam bentuk apa? Kok ini ada data, misalkan pengujian kemudahan yang setuju ada 8, yang sangat setuju ada 8, yang setuju ada 1, yang kurang setuju ada 1. Nah, ini buktinya dalam bentuk apa? Apakah kuesioner ataukah seperti apa? Karena di lampiran belum ada lampirannya, makanya ini saya tanyakan. Ini dalam bentuk apa pengujiannya gitu loh. Itu kemarin by phone itu, Bu. Jadi ada yang kayak gini, ada yang gitu, Bu. By phone kan ini ada beberapa pertanyaan ya. Kalau nggak salah ada 4 pertanyaan. Nah, itu merekodnya seperti apa jawabannya? Bukti record jawabannya seperti apa? Jadinya kan dalam mungkin ini kayak ini teman-teman saya ada yang setuju, ini udah bagus, ini cuman ada perlu yang ditambahin seperti ini, malah ada yang
sangat tidak setuju gitu Bu. Mending yang pakai hal yang biasa karena dia sudah lama kerja di situ, nggak terlalu butuh yang aplikasi Nah, seperti berarti ini. kan ini harus ada buktinya, Mas. Harus ada Oh pembuktiannya, iya gitu Bu, ya. iya Bu. Misalkan, kalau memang dapat dari ownernya, buktinya seperti apa, nanti dimintakan tanda tangan ke ownernya. Kalau memang kamu nyebar kuesioner, ya bukti kuesionernya disebar ke 10 orang itu seperti apa. Bahasanya yang jawab setuju itu ada 8, yang jawab sangat setuju itu ada 8, Boleh yang Bu. jawab setuju itu ada 1, yang kurang setuju ada 1. Ini harus bisa dibuktikan. Jadi Oh iya Bu. di penelitian ini asumsinya bukan hasil pengujian awangan ya, tetapi memang Iya ada Bu. buktinya gitu ya, nanti dilampirkan Iya Bu, gitu ya. boleh Bu. Oke, kemudian di bawah di kesimpulan itu Mas, berdasarkan pengujian, enggak di bawah tadi, habis pengujian tadi yang gambar persentase tadi loh. Kesimpulan. Enggak yang atas tadi, yang pengujian. Nah, itu. Nah, di bawah itu kan kamu simpulkan hasil pengujiannya 80%, diturunkan sedikit. Nah, itu loh, 80% menyatakan sangat setuju. Nah, itu diperoleh dari mana? Tahu-tahu disimpulkan seperti itu. Itu yang tadi yang ownernya tadi tuh Bu, yang telepon gitu Bu. Nah, itu kan padahal di situ kamu kan ada 4 pertanyaan tuh Mas. Ya, Ya, pertanyaan pertama itu yang sangat setuju 80%. Pertanyaan ya, kedua yang sangat setuju 70%. Coba ya. dinaikkan, coba dinaikkan. Pertanyaan kedua itu yang setuju 70%. Pertanyaan kedua. Nah, ini Oh yang iya. setuju 70%. Pertanyaan ketiga yang sangat setuju 80%. Pertanyaan keempat yang sangat setuju 80%. Nah, terus di bawah disimpulkan 80% itu dari mana? Nah, seharusnya kan dihitung dulu, Mas. Dari 4 Oh iya pertanyaan iya itu Bu. dihitung dulu rata-ratanya berapa baru bisa disimpulkan. Jadi bukan langsung menyimpulkan. Gitu ya. Jadi Oh misalnya iya tadi ada iya 4 Bu. pertanyaan, pertanyaan pertama 80, pertanyaan kedua 70, pertanyaan ketiga misalkan 80, pertanyaan keempat 80. Nah, rata-ratanya berapa? Baru ditarik Oh kesimpulannya, gitu ya. Jadi bukan langsung iya Bu. menyimpulkan, gitu ya. Nanti bisa Yang ini ya Bu ya. nanti bisa dilengkapi itu ya. Oh iya Bu. Oke, kemudian yang paling setelah itu tahapannya kan menggunakan sistem, gitu ya. Nah, di situ Iya belum Bu. ada penjelasan bagaimana penggunaan sistemnya. Cara menggunakan sistemnya seperti apa. Nanti dicek lagi tahapan prototypingnya, gitu ya. Oh iya Bu. Tahap terakhir menggunakan sistem, harusnya itu nanti menggunakan sistem, kamu jelaskan cara penggunaan sistemnya itu seperti apa, gitu ya. Iya Bu. Oke, kemudian di kesimpulan catatannya di paling akhir karena tadi perhitungan ininya belum di rata-rata ya. Di kesimpulan di Iya bab Bu. 5 kesimpulan catatan saya yang poin E gitu ya. Yang poin Iya Bu. E itu nanti dibenahi sesuai revisi yang di atas tadi. Gitu ya. Oh iya Bu. Yang di Nah, rata-rata. Nggih. kemudian lampirannya dilengkapi gitu ya. Kalau kamu Oh menyebutkan tadi ada yang lampiran itu tadi. surat keterangan penelitian, kemudian lembar konsultasi bimbingan, kemudian bukti pengujian tadi itu dilampirkan. Gitu. Oh iya Itu Bu. ya. Boleh Bu. Iya iya Bu. Sampun Pak Wiji dari saya monggo untuk laporannya. Pak Wiji, Iya, monggo. nuwun Ruki. Mas Wandi. Oh iya Pak. Nanti di ini eh, komen saya yang lebih detail itu ada yang di file PDF, Mas. Gimana Pak? Maaf. Ya, komentar saya itu ada di file yang PDF, bukan di Word. Oh. Oh iya Pak. Iya Pak. Ya. Saya ini dulu. File PDF. Yang di email bukan Pak, maaf Pak. Iya, yang di sistem, benar. Yang itu.
Oke, Pak. Ya di file, bukan di situ. Yang di email tadi, tapi bukan email yang itu. Oh, enggak masuk ya, Pak. Yang itu loh, yang nomor 3 dari bawah itu loh. Yang nomor dari atas. Yang sita sing misal. Nah, bawah. Yang ini Enggak ada ya? Yang satunya itu, Pak. lampirannya enggak ada, Pak. Yang kamu share, yang satunya yang belum kamu buka. Coba. Sudah saya buka semua, Pak. Maaf, Pak. Ukurannya. Yang kamu kirim nanti, lah itu tadi, yang itu tadi. Ya itu bukaan. Pokok proposal, bukan proposal. Coba nih saya urut dari atas ya, Pak. Ya itu attachment-nya. Oke. Ada atasnya, Pak, teman. Kan kamu ngirim Word, ngirim Iya, Pak. PDF, nanti dibuka yang PDF lah. Kamu tadi bisa buka yang Word. Ini di sini, Pak. Kalau Oh, buka yang Word. yang 3 itu ada di sini. Nah, ini Yang PDF PDF-nya, Pak. tarik Ini, ke Pak. bawah. Nah itu kan banyak Oh, banget. iya nih. Iya, Pak, ada, Pak. Ya nanti lebih detail nanti di situ. Misalkan mulai bab 1 coba. Oh, ya ini, Pak. Ya. Nah, yang dhuwur dhewe latar belakang itu loh ditulis, dibesarkan sedikit dulu, besarkan sedikit. Dan gitu. Mulai bab 1 tadi tuh, pelan-pelan. Ya, Pak. Maaf, Pak. Bab 1. Ini, Pak. HNT itu apa? Itu ada kepanjangannya enggak? Enggak, Pak. Itu dari perusahaannya namanya HNT. Karena itu aslinya itu nama dari ownernya sendiri, Pak. Nah ya maksudnya dari atas itu kalau nggak ada namanya ya tulis, maksudnya prolognya jangan langsung gitu loh. Maksudnya perusahaan HNT Tech adalah kan gitu kan. Oh, iya, Pak. Maksudnya bahasan diperbaiki terus bawahnya itu kan juga ada HPT. HPT itu apa? HPT itu hama dan penyakit tumbuhan, Pak. Nah itu harusnya ditulis dipanjangkan dulu dalam kurung HPT, baru berikutnya bisa disingkat. Jangan langsung Oh, diangkat langsung disingkat, kita nggak tahu itu apa. iya, Pak. Nah terus bawah dilihat lagi yang lebih detail terus. Nah, itu beberapa ya, beberapa misalkan tadi kamu wawancara itu dengan siapa, jabatannya opo, gitu kan. Oh, ya Misalnya diperjelas hubungannya lagi, Pak. dengan tadi yang bukti yang pengkajian sistem, kalau di situ namanya data itu harus objektif, tidak boleh subjektif ya. Misalkan dari Oh, iya, Pak. kuesioner jelas, dari rekaman jelas. Iya, Jadi Pak. nggak ada dengan katanya nggak bisa. Namanya penelitian harus objektif gitu ya. Jangan pakai data yang subjektif. Iya, Pak. Ya. Saya usahakan, Pak. Terus nanti bab 3 langsung, bab 2 nanti lihat di situ beberapa penulisan. Ini yang fungsi negatif. Pelan-pelan di atas tadi. Nah kayak gitu ya, tadi makanya saya tanyakan tadi ada back-end-nya enggak, kenapa aktornya hanya satu gitu ya. Oh, Satu iya, yang Pak. berat. Terus nanti beberapa hal nanti disesuaikan tadi yang bersama. Kemudian gambar-gambar itu semua gambar itu diberi penjelasan, jangan hanya gambar tok gitu ya.
Oh, Kita iya tahu Pak. ini gambar opo gitu kan. Ya, setiap gambar itu diberi penjelasan keterangannya apa. Tadi juga ada relasi di situ, sedikit banyak relasi harus disampaikan, jenis relasinya apa, mungkin tadi juga sudah disinggung. Nanti yang lebih detail lagi nanti sini. Satu lagi tadi di paling akhir itu di daftar pustaka yang belum disinggung. Daftar pustaka semua Langsung dong. kutipan yang kamu pakai itu di situ harus ada atau harus masuk di dalam daftar pustaka. Semua kutipan dari atas, dari tinjauan pustaka sampai dengan bab 2 atau Oh ini. ya, semuanya harus masuk di daftar pustaka. Oh iya Pak. Saya Ya. cek lagi nanti Pak. Oke Bu, Pi, monggo. Lanjutkan Pak. Ya Pak, makasih banyak Lanjut. Pak. Oke Pak, nuwun monggo Pak Eko untuk laporannya. Baik, terima kasih Bu Fihi. Mas Fandi, Iya Pak Eko. tadi di abstrak tadi sudah disampaikan Bu Fihi juga ya. Nanti tolong yang abstrak itu jenis metode hasilnya tidak hanya seperti itu, tapi nanti lebih di bukan hanya pengujian saja ya. Jadi kalau di situ kan kamu ya Iya, hanya tulis iya, metode Pak. pengujian saja, tapi ya lebih tadi kan seperti di kesimpulan kan ada hasil ya berapa persen dan seterusnya. Nanti dilengkapi, Iya, tapi harus lebih mengingat diperjelas lagi. maksimalnya 250 kata. Itu tetap harus diingat panjang atau maksimalnya 250 kata. Itu harus tetap diperhatikan. Gitu ya. Iya, iya Pak. Kemudian Iya Pak. untuk tadi Faji ya. Ya Pak, fasenya Nah, itu belum dihilangkan terwujud. ya, karena dihilangkan saja karena kan kemarin sepakat adalah tidak menjadi menggunakan itu kan ya. Karena kesulitan Iya itu Pak, ya, maaf berarti Pak. dihilangkan. Jadi nomor dihilangkan lah. Jadi mulai Iya Pak, dari nanti. bab 1 ya sampai landasan teori pun juga harus dihilangkan karena tidak jadi menggunakan Faji. Iya, Ya, iya Pak. itu Siap Pak. yang mulai dari latar belakang bab 1 itu sampai di bab 2 di di landasan teori itu juga dihilangkan saja. Diganti yang monitoring kalau belum ada Oh ya, iya Pak. karena monitoringnya dilengkapi. Itu kemudian di tadi ya di tinjauan pustaka tadi seperti yang apa yang disampaikan Bu Hihi ya, mohon digali lagi apa yang menjadi pembeda. Mungkin fitur dari segi fitur ya, apa yang akan Oh iya Pak. kamu ditambahkan di pembeda. Jadi pembeda dari ketiga penelitian itu ya, sama-sama menggunakan sistem monitoring ya, sistem masih Iya Pak. monitoring berbasis web ya. Itu apa yang menjadi letak titik pembeda itu tolong nanti lebih diperjelas lagi. Ya, Iya Pak. kemudian tadi di pengujian tadi ya, tadi sudah disampaikan Bu Fi, tolong nanti lebih di bukti ininya dilampirkan juga ya untuk pengisian kuesioner ataupun pertanyaan yang tadi disampaikan kepada Oh iya Pak. itu tolong diberikan ditambahkan. Itu nanti kesimpulan diperbaiki ya. Kemudian tadi Iya Pak. ya daftar pustaka jangan lupa semua harus dicantumkan termasuk yang dijadikan tinjauan pustaka. 3 penelitian yang dijadikan tinjauan pustaka itu juga harus masuk di Oh samping iya dari Pak. di landasan teori ya, yang dikutip di landasan teori itu semua harus dituliskan di Daftar di pustaka. daftar pustaka. Jadi jangan sampai kelewat. Itu kira-kira tambahan dari saya. Terima kasih Bu Fi. Pak Kasih Pak Eko. Eko, monggo berita acaranya. Mas Fandi tunggu sebentar ya. Iya Bu. Sudah Bu. Sudah Bu Fihi. Pak Eko, matur suwun. Mas Fandi, saya akan sampaikan, Iya ini Bu. masing-masing penguji sudah menyampaikan hasil ujiannya. Saya akan sampaikan Iya Bu. berdasarkan ujian skripsi hari ini, atas nama Fandi Fahrudin, kami selaku Iya Bu. penguji menyatakan bahwa ujian Anda dinyatakan lulus, gitu ya. Iya Bu. Tetapi Ibu makasih dengan banyak Bu.
revisi ya, gitu ya, revisi Ya, seperti Bu. tadi yang sudah saya sampaikan saat ujian, kemudian Pak Wiji ataupun Pak Eko. Kalau tadi Pak Wijianto menyampaikan catatannya ada di PDF, kalau saya Iya, Bu. nanti Anda bisa cek di email, catatannya ada di file yang versi Word ya Mas ya. Di situ sudah ada Oh, catatan iya, dari Bu. saya apa saja yang harus direvisi. Nah, waktu revisinya adalah 1 minggu. Kalau ini hari Kamis berarti maksimal Kamis minggu depan itu harus sudah Iya, Bu. diselesaikan revisinya. Nanti silahkan revisinya dikirim ulang ke kami, baik ke saya, ke Pak Wiji ataupun ke Pak Eko, gitu ya. Oh, iya, Nah, ada iya, yang Bu. mau ditanyakan sebelum saya tutup? Sudah, Bu. Nah, Sudah nanti paham. via email ya untuk pengiriman Iya, Bu. revisi skripsinya, gitu ya. Oh, iya, Bu. Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ujian skripsi hari ini. Terima kasih Iya, Pak Bu. Wijianto dan Pak Eko Purwanto. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.